Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Vicky Fendi, SAMSC, selaku dosen pengampu mata kuliah desain akuntansi kelas K. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi dari bab di mata kuliah desain akuntansi. Salah satunya adalah bab 5, yaitu data dan pemodelan sistem. Sebelum lanjut ke materi, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kami. Yang pertama adalah Lailatul Saro dengan NPM 014, ada juga Edgar Dava dengan NPM 028, ada juga Adelia Putri Melawati dengan NPM 030, M. Nurmawati Ihsan dengan NPM 037, ada juga Faradiana Cahyani Marina dengan NPM 097, dan yang terakhir Rio Adika Putra dengan NPM 307. Selanjutnya, materi pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Baik, untuk materi yang pertama adalah model logika versus model fisik. Nah, model logis atau model logika ini adalah menunjukkan apa yang harus dilakukan sistem terlepas dari bagaimana sistem tersebut akan diimplementasikan secara fisik. Nah, kemudian di dalam fase desain sistem, model fisik itu dibangun yang menggambarkan bagaimana sistem itu akan dibangun. Alat analisis terstruktur itu juga digunakan dalam pengembangan model logik dan juga model fisik. Operasi fisik dari sistem yang ada itu dipelajari sebelum model logis. Banyak analisis sistem membuat model fisik dari sistem saat ini, kemudian akan mengembangkan model logis dari sistem saat ini sebelum menangani model logis dari sistem yang baru. Nah, melakukan langkah tambahan itu juga butuh memungkinkan mereka untuk memahami sistem saat ini dengan lebih baik, supaya nantinya bisa menghasilkan suatu pengembangan model sistem yang lebih baik. Nah, lalu selanjutnya di slide ini itu menjelaskan ternyata ada pendekatan 4 model. Model yang pertama adalah model fisik sistem saat ini, model logis sistem saat ini, ada model fisik sistem baru, dan ada model logis sistem baru. Nah, adapun manfaat atau keuntungan dari pendekatan 4 model tadi, yaitu untuk memberikan suatu gambaran yang jelas mengenai fungsi sistem saat ini sebelum dilakukannya modifikasi. Nah, tetapi di samping adanya keuntungan itu, ada pun juga kelemahan dari pendekatan 4 model tersebut, yaitu adalah salah satunya adalah waktu dan biaya tambahan yang dibutuhkan untuk mengembangkan model logis dan fisik dari sistem saat ini. Nah, kebanyakan atau sebagian besar proyek itu punya jadwal yang ketat yang mungkin nantinya tidak akan menyediakan waktu untuk membuat model sistem saat ini. Lalu ada diagram aliran data atau DFD, yang mana menggunakan berbagai simbol untuk menunjukkan bagaimana sistem mengubah data masukan menjadi informasi yang berguna untuk si user. Selama fase analisis sistem SDLC, analisis sistem membuat model visual sistem informasi menggunakan serangkaian DFD. DFD ini nantinya menunjukkan bagaimana data itu bergerak melalui sistem informasi, namun tidak menunjukkan logika programan atau langkah pemrosesan. Nah, seperangkat DFD atau diagram aliran data ini juga menyediakan model logis yang menunjukkan apa yang dilakukan sistem, bukan bagaimana sistem melakukannya. Berikutnya adalah simbol diagram aliran data. DVD simbol menggunakan 4 simbol besar yang mewakili proses, aliran data, penyimpanan data, dan entitas. Contoh DFD menggunakan kumpulan simbol Gann dan Sarson dan simbol Yourdon. Jadi dalam simbol proses yaitu bisa dipakai apply payment, lalu menuju ke apply payment juga. Lalu kalau yang aliran data itu biasa digunakan oleh bank deposit. Lalu penyimpanan data itu selalu ada input dan output. Kalau eksternal yaitu seperti customer. Untuk simbol proses itu suatu proses menerima data masukan dan menghasilkan keluaran yang memiliki isi, bentuk, atau keduanya yang berbeda. Proses berisi logika bisnis, juga disebut sebagai aturan bisnis yang mengubah data dan menghasilkan hasil yang dibutuhkan. Lalu simbol untuk suatu proses adalah persegi panjang dengan sudut
membulat, nama proses muncul di dalam persegi panjang. Nama proses mengidentifikasi fungsi tertentu dan terdiri dari kata kerja oleh kata benda tunggal. Lalu dalam DVD, simbol proses dapat disebut sebagai kotak hitam karena input, output, dan fungsi umum dari proses yang diketahui, tetapi detail dan logika yang mendasari proses disembunyikan. Dengan menunjukkan proses sebagai kotak hitam, seorang analisis dapat membuat DVD yang menunjukkan bagaimana sistem itu berfungsi. Selanjutnya adalah simbol aliran data. Aliran data adalah jalur bagi data untuk berpindah dari satu bagian sistem informasi ke bagian lain. Aliran data dalam DVD mewakili satu atau lebih item data. Simbol untuk aliran data adalah garis dengan panah tunggal atau ganda. Nama aliran data muncul di atas, di bawah, atau di samping garis. Nama aliran data terdiri dari kata benda tunggal dan kata sifat. Nah, berikut adalah gambar yang benar dari simbol aliran data. Tetap pada simbol aliran data, yang dimana gambar 5.4 itu menunjukkan 3 aliran data dan kombinasi proses yang harus dihindari. Berikut adalah contoh yang salah. Nah, yang harus dihindari adalah pertama, generasi spontan, proses yang menghasilkan output tetapi tidak memiliki aliran data input. Nah, kedua, lubang hitam, yaitu proses yang memiliki input tetapi tidak menghasilkan output. Lalu yang ketiga, lubang abu-abu, proses yang memiliki setidaknya satu input dan satu output, tetapi input jelas tidak cukup untuk menghasilkan output yang ditunjukkan. Selanjutnya adalah simbol penyimpanan data. Penyimpanan data digunakan dalam DVD untuk mewakili data yang disimpan sistem karena satu atau lebih proses perlu menggunakan data di lain waktu. Dalam DVD, simbol gen dan senson untuk penyimpanan data adalah persegi panjang datar yang terbuka di sisi kanan dan tertutup di sisi kiri. Nama penyimpanan data adalah nama jamak yang terdiri dari kata benda dan kata sifat. Jika diperlukan pengecualian untuk aturan, nama jamak adalah kata benda kolektif yang mewakili beberapa kemunculan objek. Selanjutnya adalah simbol diagram aliran data, simbol entitas. Simbol suatu entitas adalah persegi panjang yang dapat diarsir agar terlihat 3 dimensi. Nama entitas muncul di dalam simbol. DVD hanya menampilkan entitas eksternal yang menyediakan data ke sistem menerima keluaran dari sistem. DVD menunjukkan batas sistem dan bagaimana sistem berinteraksi dengan dunia luar. Entitas DVD juga disebut terminator karena merupakan asal data dan tujuan akhir. Nama entitas adalah bentuk tunggal dari suatu departemen organisasi luar, sistem informasi lain, atau seseorang. Yang ini berikutnya adalah simbol DFD yang benar. Berikut yang paling atas adalah proses to proses, yaitu persegi panjang yang memiliki garis di dalamnya. Lalu proses to external entity, yaitu yang gambar persegi panjang yang berada dalam garis menuju ke seperti kubus. Lalu proses to data store, yaitu dari gambar proses itu seperti store-nya, data store persegi panjang tetapi tidak memiliki garis penutup di sisi kanannya. Nah, berikutnya adalah gambar-gambar yang salah. Selanjutnya yaitu menggambar diagram aliran data atau DFD. Ketika menggambar diagram konteks dan DFD lainnya, terdapat beberapa panduan yang harus diikuti. Yang pertama, gambarkan diagram konteks dalam satu halaman. Yang kedua, gunakan nama sistem informasi sebagai nama proses dalam diagram konteks. Yang ketiga, gunakan nama yang unik dalam setiap rangkaian simbol. Yang keempat, jangan melewati batas. Caranya adalah dengan membatasi jumlah simbol dalam DFD manapun. Yang kelima, berikan nama dan nomor referensi yang unik untuk setiap proses. Dan yang keenam, mendapatkan masukan dan umpan balik dari pengguna sebanyak mungkin. Selanjutnya yaitu menggambar diagram konteks atau konteks diagram. Langkah awal dalam menyusun sekumpulan diagram aliran data atau DFD adalah menggambar diagram konteks. Diagram konteks merupakan tampilan tingkat atas dari suatu sistem informasi yang menunjukkan batasan dan cakupan sistem.
Untuk menggambar diagram konteks, dimulai dengan menempatkan satu simbol proses di bagian tengah halaman, kemudian tempatkan entitas sistem di sekeliling halaman dan gunakan aliran data untuk menghubungkan entitas ke proses pusat. Nah, pada slide ini terdapat dua gambaran diagram konteks. Yang pertama yaitu diagram konteks untuk sistem penilaian atau grading system. Proses sistem penilaian berada di tengah diagram dan disebut dengan proses pusat. Terdapat tiga entitas yaitu sistem catatan siswa, siswa, dan instruktur yang ditempatkan di sekitar proses pusat. Interaksi antara proses pusat dan entitas melibatkan 6 aliran data yang berbeda. Entitas sistem catatan siswa menyediakan data melalui aliran data daftar kelas dan menerima data melalui aliran data nilai akhir. Entitas siswa menyediakan data melalui aliran data pekerjaan yang diserahkan dan menerima data melalui aliran data pekerjaan yang dinilai. Dan yang terakhir, entitas instruktur menyediakan data melalui aliran data parameter penilaian dan menerima data melalui aliran data laporan nilai. Untuk yang selanjutnya yaitu diagram konteks untuk sistem pesanan atau order system. Proses sistem pesanan berada di tengah diagram dan 5 entitas mengelilingi proses tersebut. 3 entitas yaitu sales, penjualan, bank, dan juga accounting memiliki aliran data masuk tunggal untuk komisi, setoran bank, dan entry penerimaan tunai. Entitas gudang memiliki satu aliran data masuk berupa daftar pengambilan dan memiliki satu aliran data keluar berupa pesanan yang telah selesai. Terakhir, entitas pelanggan yang memiliki 2 aliran data berupa pesanan dan pembayaran dan 2 aliran data masuk yaitu pemberitahuan penolakan pesanan dan juga faktur. Selanjutnya yaitu menggambar diagram aliran data level 0 atau DFD 0. Diagram aliran data level 0 memberikan gambaran umum seluruh komponen yang berinteraksi untuk membentuk sistem secara keseluruhan. Diagram ini memperbesar sistem dan menunjukkan proses internal utama, aliran data, dan penyimpanan data. Berikut gambar DFD 0 untuk dua sistem seperti yang sebelumnya. Yang pertama yaitu DFD 0 untuk sistem penilaian. Perhatikan bahwa DFD 0 merupakan perluasan dari proses sebelumnya, dan pada gambar tersebut masih terdapat 3 entitas yang sama yaitu sistem catatan siswa, siswa, dan instruktur, dan 6 aliran data yang sama yaitu nilai akhir, daftar kelas, pekerjaan yang diserahkan, pekerjaan yang dinilai, parameter penilaian, dan laporan nilai. Selain itu, diagram ini memperluas proses untuk mengungkap 4 proses internal, yaitu establish grade book yang diberi angka 1, assign final grade diberi angka 2, grade student work diberi angka 3, dan produce grade report diberi angka 4. Dan nomor referensi ini digunakan untuk mengidentifikasi serangkaian DFD, dan terdapat satu penyimpanan data berupa grade book dan 5 aliran data tambahan. Keluaran aliran data nilai akhir dari proses assign final grade adalah aliran data yang berbeda yang menjadi input ke entitas sistem catatan siswa dan ke penyimpanan data buku nilai atau grade book. Aliran data yang berbeda adalah aliran data di mana data yang sama bergerak ke 2 atau lebih lokasi yang berbeda. Dan di sisi lain, jika data yang sama mengalir di kedua arah, maka kita dapat menggunakan simbol dengan 2 panah yang berbeda yang digunakan untuk menghubungkan simbol-simbol tersebut. Misalnya pada gambar tersebut, aliran data terpisah pada pekerjaan yang diserahkan dan pekerjaan yang dinilai masuk dan keluar dari proses pekerjaan siswa yang dinilai. Nah, yang terakhir yaitu DFD 0 untuk sistem pesanan. Pada DFD 0 ini, sistem pesanan dipecah untuk memperlihatkan 3 proses, yaitu file order, create invoice, dan apply payment. Dan satu penyimpanan data berupa accounts receivable, 2 aliran data tambahan yaitu invoice detail dan payment detail, dan 1 aliran data yang berbeda berupa invoice. Sesuai dengan gambar tersebut, customer mengirimkan order, lalu pada proses ini terdapat 2 kemungkinan, apakah akan menerima atau menolak. Jika melakukan penolakan, maka akan mengirimkan pemberitahuan penolakan pesanan kembali ke pelanggan. Dan jika melakukan penerimaan pesanan, maka akan mengirimkan
daftar pengambilan ke gudang. Lalu, pesanan yang telah selesai dari gudang akan diinput ke dalam proses create invoice yang akan mengeluarkan invoice ke proses customer dan penyimpanan data accounts receivable. Dan terakhir, pelanggan melakukan pembayaran yang diperoleh oleh apply payment, dan apply payment ini memerlukan input invoice detail dari penyimpanan data accounts receivable beserta payment. Apply payment juga mengeluarkan payment detail kembali ke penyimpanan detail accounts receivable dan mengeluarkan komisi ke sales department, bank, deposit ke bank, dan cash receipt entry ke accounting. Materi selanjutnya yaitu menggambar DFD tingkat rendah. Untuk membuat diagram tingkat rendah, teknik leveling dan balancing harus digunakan. Leveling adalah proses menggambar serangkaian diagram yang semakin terperinci hingga semua primitif fungsional teridentifikasi. Balancing menjaga konsistensi di antara sekumpulan DFD dengan memastikan bahwa aliran data input dan output selaras dengan benar. Contoh leveling yaitu dengan menggunakan leveling, seorang analis memulai dengan pandangan menyeluruh yang merupakan diagram konteks dengan satu simbol proses. Sekarang perhatikan pada gambar berikut yang memberikan tampilan terperinci dari proses fill order. Perlu diketahui bahwa fill order sebenarnya terdiri dari 3 proses: verify order, prepare reject notice, dan assemble order. Seperti yang ditunjukkan pada gambar, semua proses diberi nomor menggunakan notasi desimal yang terdiri dari nomor referensi induk, titik desimal, dan nomor urut dalam diagram baru. Pada gambar tersebut, proses induk dari diagram 1 adalah proses 1, sehingga proses dalam diagram 1 memiliki nomor referensi 1.1, 1.2, dan 1.3. Jika proses 1.3 assemble order diuraikan lebih lanjut, maka proses tersebut akan muncul dalam diagram 1.3 dan proses dalam diagram 1.3 akan diberi nomor sebagai 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, dan seterusnya. Penyimpanan data customer dan produk merupakan bagian internal dari proses fill order, sehingga analis tidak menampilkannya pada diagram 0 yang merupakan induk. Namun saat proses fill order dipecah menjadi DFD diagram 1, 3 proses yang berinteraksi dengan 2 penyimpanan data tersebut kini ditampilkan. Sekarang perhatikan gambar berikut yang menunjukkan hal yang sama, aliran data pada gambar slide sebelumnya, tetapi tidak menunjukkan entitas pelanggan dan gudang. Analis sering menggunakan teknik ini untuk menyederhanakan DFD dan mengurangi kekacauan yang tidak perlu. Karena simbol yang hilang muncul pada DFD induk, diagram tersebut dapat digunakan untuk mengidentifikasi sumber atau tujuan aliran data. Selanjutnya yaitu contoh balancing. Balancing memastikan bahwa aliran data input dan output dari DFD induk dipertahankan pada DFD anak. Misalnya pada gambar di samping menunjukkan 2 DFD, diagram sistem order 0 ditunjukkan di bagian atas gambar dan diagram 3 DFD yang dipecah ditunjukkan di bagian bawah. Kedua DFD tersebut seimbang karena diagram anak di bagian bawah memiliki aliran input dan output yang sama dengan proses induk 3 yang ditunjukkan di bagian atas. Untuk memverifikasi penyeimbangan, perhatikan bahwa proses induk 3 apply payment memiliki 1 aliran data masuk dari entitas eksternal dan 3 aliran data keluar dari entitas eksternal. Periksa DFD anak yaitu diagram 3. Contoh lain dari balancing ditunjukkan pada gambar di samping yang dibuat menggunakan alat visible analysis case. Nah, gambar di atas menunjukkan contoh diagram konteks simbol proses 0 memiliki 2 input aliran dan 2 aliran keluaran. Perhatikan bahwa proses 0 dianggap sebagai kotak hitam tanpa detail internal yang ditampilkan. Pada gambar di bawah, proses 0 atau DFD induk dipecah menjadi tingkat detail berikutnya. Sekarang 3 proses, 2 penyimpanan data, dan 4 aliran data internal terlihat. Perhatikan bahwa detail proses 0 ditampilkan di dalam garis putus-putus seolah-olah bagian dalam proses tersebut terlihat. DFD pada gambar atas dan bawah ini seimbang karena keempat aliran data masuk dan di luar proses 0 disimpan pada DFD anak. DFD juga diratakan karena setiap proses internal diberi nomor untuk menunjukkan bahwa proses tersebut merupakan anak dari proses induk. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan kamus data.
Kamus data ini adalah data flow diagram DVD yang menggambarkan model logis sistem. Sementara detailnya akan disimpan di dalam kamus data yang mencatat informasi tentang elemen sistem seperti aliran dan penyimpanan data, entitas, serta proses. Kamus data ini mendefinisikan elemen data atau unit terkecil dengan makna dan menggabungkan menjadi rekaman atau struktur data. Dalam konsistensi antara kamus data dan DFD ini penting untuk memastikan keakuratan alat cache TASI modern digunakan untuk otomatisasi dokumentasi, menjaga konsistensi data di sistem yang berbagai elemen yang sama. Selanjutnya terkait mendokumentasikan elemen data. Setiap elemen data dalam kamus data harus didokumentasikan. Ada beberapa analis lebih suka mencatat catatan mereka dalam formulir online atau manual. Berikut ini karakteristik dari mendokumentasikan elemen data. Yang pertama itu ada nama atau label elemen data, di mana nama standar elemen data yang seharusnya bermakna bagi pengguna. Selanjutnya ada alias, nama lain selain nama standar elemen data, nama alternatif yang disebut dengan alias. Selanjutnya ada tipe dan panjang, di mana tipe ini merujuk pada apakah elemen data berisi nilai numerik, alfabetik, atau karakter. Sedangkan yang selanjutnya ada nilai baku atau default, di mana nilai baku adalah nilai untuk elemen data jika tidak ada nilai yang dimasukkan. Selanjutnya ada nilai yang diterima, di mana nilai yang diterima yaitu spesifikasi domain elemen data, yaitu himpunan nilai yang diizinkan untuk elemen data tersebut. Ini terdapat sumber ini yaitu spesifikasi titik asal untuk nilai elemen data. Nanti ada keamanan ini identifikasi individu atau departemen yang memiliki hak atau pembaruan untuk setiap elemen data. Nanti ada pengguna yang bertanggung jawab, di mana terdapat identifikasi pengguna yang bertanggung jawab untuk memasukkan dan mengubah nilai untuk elemen data tersebut. Nanti ada deskripsi dan komentar, di mana bagian ini dari dokumentasi memungkinkan catatan tambahan. Selanjutnya yaitu mendokumentasikan aliran data. Selain mendokumentasikan setiap elemen data, semua aliran data dalam kamus data juga harus didokumentasikan. Berikut ini beberapa karakteristik dari mendokumentasikan aliran data, yaitu terdapat nama atau label aliran data, di mana nama aliran data seperti yang muncul pada DFD atau data flow diagram. Terus selanjutnya yaitu ada deskripsi menjelaskan aliran data dan tujuannya. Yang ketiga terdapat nama alternatif atau yang disebut dengan alias untuk nama aliran data pada DFD. Selanjutnya ada asal atau titik awal atau sumber aliran data pada DFD. Asal ini dapat berupa proses penyimpanan data atau entitas. Selanjutnya terdapat tujuan. Titik akhir aliran data pada DFD. Tujuan ini bisa berupa proses penyimpanan data atau entitas. Selanjutnya terdapat rekaman. Rekaman di sini itu setiap aliran data mewakili kelompok elemen data terkait yang disebut sebagai rekaman atau struktur data. Selanjutnya terdapat volume dan frekuensi, yaitu menggambarkan jumlah kejadian yang diharapkan untuk aliran data per unit atau per waktu. Selanjutnya yaitu mendokumentasikan penyimpanan data. Terdapat karakteristik dalam mendokumentasikan penyimpanan data yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada nama atau label penyimpanan data. Nama penyimpanan data seperti yang muncul pada DFD. Yang kedua yaitu deskripsi atau menjelaskan penyimpanan data dan tujuannya. Selanjutnya ada nama alternatif atau alias, ini untuk nama penyimpanan data pada DFD. Misalnya terdapat atribut, yaitu nama standar pada DFD yang memasuki dan meninggalkan penyimpanan data. Ini terdapat volume dan frekuensi, di mana menggambarkan perkiraan jumlah rekaman dalam penyimpanan data dan seberapa sering rekaman tersebut diperbarui. Berikut contoh gambar dari mendokumentasikan penyimpanan data. Terdapat langkah-langkah, terdapat 3 langkah-langkah, yaitu langkah-langkah yang pertama itu penyimpanan data ini memilih nama alternatif atau alias. Di nomor 1
Selanjutnya untuk yang nomor 2 yaitu untuk konsistensi. Nama-nama aliran data distandarisasi di seluruh kamus data. Untuk langkah yang ketiga yaitu pada nomor ketiga itu penting untuk mendokumentasikan perkiraan ini karena akan mempengaruhi keputusan desain pada fase SDLC yaitu siklus hidup pengembangan sistem berikutnya. Untuk selanjutnya yaitu mendokumentasikan proses. Berikut ini ada beberapa karakteristik umum dari suatu proses, yaitu terdapat 4 karakteristik. Yang pertama yaitu nama atau label proses, di mana nama proses seperti yang muncul pada TFD. Yang kedua yaitu deskripsi atau pernyataan singkat mengenai tujuan proses. Yang ketiga yaitu nomor proses, di mana nomor referensi yang mengidentifikasi proses dan menunjukkan hubungan antara berbagai level dalam sistem. Yang keempat yaitu deskripsi proses, di mana bagian ini mencakup aliran data, masukan, dan keluaran. Berikut ini contoh langkah-langkah dari mendokumentasikan proses, yaitu ada 2 langkah-langkah. Untuk langkah yang pertama yaitu nomor proses mengidentifikasi proses ini. Subproses akan diberi nomor 1.1, 1.2, 1.3, dan seterusnya. Sedangkan untuk langkah kedua yaitu aliran data ini akan dijelaskan secara spesifik di tempat lain dalam kamus data. Selanjutnya terkait mendokumentasikan entitas. Dengan mendokumentasikan semua entitas, kamus data dapat menggambarkan semua entitas eksternal yang berinteraksi dengan sistem. Karakteristik umum dari suatu entitas meliputi yaitu yang pertama terdapat nama entitas, di mana nama entitas ini seperti yang muncul pada DFD. Yang kedua terdapat deskripsi yang mana menjelaskan entitas dan tujuannya. Yang ketiga yaitu ada nama alternatif atau alias untuk nama entitas. Yang keempat yaitu ada aliran data masukan, di mana nama standar DFD ini untuk aliran data yang masuk ke entitas. Dan selanjutnya yang terakhir ada aliran data keluaran, di mana nama standar DFD ini untuk aliran data yang keluar dari entitas. Itu mendokumentasikan rekaman. Rekaman ini adalah struktur data yang berisi sekumpulan elemen data terkait yang disimpan dan diproses secara bersama. Terdapat karakteristik umum dari sebuah rekaman, yaitu meliputi nama rekaman atau struktur data, yaitu nama rekaman seperti yang muncul dan dalam entry aliran data dan penyimpanan data terkait kamus data. Selanjutnya terdapat definisi atau deskripsi, di mana definisi singkat dari rekaman. Selanjutnya terdapat nama alternatif. Nama alternatif ini yaitu alias atau untuk nama rekaman. Dan yang terakhir itu terdapat atribut, di mana daftar semua elemen data atau file yang termasuk dalam rekaman. Berikut ini contoh gambar langkah-langkah dalam mendokumentasikan rekaman. Untuk yang nomor 1 yaitu terdapat struktur data. Ini bernama status kredit. Sedangkan untuk yang nomor 2 ini yaitu struktur data status kredit terdiri dari 2 elemen data, yaitu nomor pelanggan dan kode status pelanggan. Untuk selanjutnya terkait laporan kamus data. Kamus data ini berfungsi sebagai pusat penyimpanan dokumentasi untuk suatu sistem informasi. Kamus data dibuat saat sistem dikembangkan dan diperbarui secara terus-menerus saat sistem diimplementasikan, dioperasikan, dan dipelihara. Banyak laporan berharga yang dapat diperoleh dari kamus data, termasuk hal-hal berikut ini, yaitu yang pertama, daftar alfabetis dari semua elemen data berdasarkan nama. Yang kedua yaitu laporan yang mendeskripsikan setiap elemen data dan menunjukkan pengguna atau departemen yang bertanggung jawab untuk entry pembaruan atau penghapusan data. Yang ketiga yaitu laporan semua aliran data dan penyimpanan data yang menggunakan elemen data tertentu. Dan yang keempat yaitu laporan rinci yang menunjukkan semua karakteristik elemen data, rekaman, aliran data, proses, atau item lain yang dipilih dan yang disimpan dalam kamus data. Lalu selanjutnya adalah deskripsi proses alat di dalam desain modular.
Deskripsi proses itu adalah suatu proses mendokumentasikan detail primitif fungsional serta mewakili serangkaian langkah pemrosesan dan logika suatu bisnis. Saat primitif fungsional itu dilakukan analisis, langkah pemrosesan itu akan dipecah lagi menjadi unit yang lebih kecil di dalam suatu proses. Nah, langkah ini itu juga bisa kita artikan atau sebut dengan istilah desain modular. Jadi desain modular itu suatu langkah yang ketika dilakukan analisis pada primitif fungsional, yang mana akan dipecah nih prosesnya menjadi lebih kecil lagi, unit yang lebih kecil lagi. Itulah disebut dengan desain modular. Selanjutnya adalah deskripsi proses di dalam pengembangan berorientasi objek. Nah, deskripsi proses itu juga bisa kita artikan atau gunakan sebagai pengembangan berorientasi objek atau double O. Nah, double O itu menggabungkan data dan proses yang bekerja pada suatu data menjadi hal-hal yang disebut dengan objek. Serta objek serupa itu bisa kita kelompokkan bersama menjadi kelas, dan proses double O itu disebut dengan metode. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang desain modular, di mana desain modular sendiri didasarkan pada kombinasi tiga struktur logis yang terkadang disebut struktur kontrol yang berfungsi sebagai blok penyusun proses. Setiap struktur logis harus memiliki satu titik masuk dan keluar. Ketiga struktur tersebut disebut dengan urutan, pemilihan, dan literasi. Yang pertama yaitu ada urutan, merupakan penyelesaian langkah-langkah secara berurutan yang merupakan subproses yang berisi struktur logis tambahan. Lalu yang kedua ada penyelesaian. Penyelesaian sendiri merupakan salah satu dari dua atau lebih langkah proses yang berdasarkan hasil pengujian atau kondisi. Sistem menguji input dan jika jamnya lebih dari 40 jam, sistem akan melakukan proses hitung uang lembur. Lalu yang terakhir yaitu literasi. Penyelesaian langkah proses yang diulang hingga kondisi tertentu berubah. Contoh literasi sendiri adalah proses yang terus mencetak gaji hingga mencapai akhir berkas penggajian. Literasi juga disebut sebagai perulangan. Untuk selanjutnya ada materi bahasa Inggris terstruktur. Bahasa Inggris terstruktur sendiri merupakan bagian dari bahasa Inggris standar yang menjelaskan secara logis dan jelas serta akurat. Saat menggunakan bahasa Inggris terstruktur ini terdapat panduan yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu menggunakan hanya 3 blok penyusun yang terdiri dari urutan, pemilihan, serta literasi. Lalu yang kedua ada gunakan identasi agar mudah dibaca. Yang terakhir yaitu gunakan kosakata yang terbatas termasuk istilah standar yang digunakan dalam kamus data serta kata-kata spesifik yang menjelaskan aturan pemrosesan. Untuk selanjutnya yaitu ada tabel keputusan. Tabel keputusan merupakan struktur logis yang menunjukkan setiap kombinasi kondisi dan hasil untuk menggambarkan suatu proses serta memastikan bahwa mereka telah mempertimbangkan semua situasi yang mungkin. Tabel keputusan dapat dibuat menggunakan alat seperti Microsoft PowerPoint, Word, maupun Excel. Di sini ada 3 tabel keputusan. Yang pertama yaitu tabel dengan satu kondisi, di mana jika suatu proses memiliki satu kondisi hanya ada 2 kemungkinannya atau tidak. Kondisi tersebut ada atau tidak, jadi hanya ada 2 aturan. Lalu yang kedua ada tabel dengan 2 kondisi. Misalkan ada kebutuhan untuk membuat tabel keputusan berdasarkan proses finish, verify, order. Lalu yang terakhir ada tabel dengan 3 kondisi. Misalnya perusahaan sekarang memutuskan bahwa manajer kredit dapat mengabaikan persyaratan kredit pelanggan. Baik, materi yang terakhir yaitu ada pohon keputusan. Di sini pohon keputusan merupakan representasi grafis dari kondisi, tindakan, serta aturan yang ditemukan dalam tabel keputusan. Pohon keputusan menunjukkan struktur logika dalam bentuk horizontal yang menyerupai pohon dengan akar. Seperti diagram alir, pohon keputusan merupakan cara yang berguna untuk menyajikan sistem kepada manajemen. Pohon keputusan serta tabel keputusan memberikan hasil yang sama tetapi dalam bentuk yang berbeda. Dalam banyak situasi, grafik merupakan cara komunikasi yang paling efektif. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.